adalah keniscayaan bahwa tak ada seorang pun yang tahu kemana hidup akan membawanya di masa depan. Semua kita boleh saja bercita-cita, namun itu bisa saja berubah di perjalanan atau terhalang oleh keadaan, sehingga takdir Allah lah yang akan pasti tersaji di depan mata. Itu jugalah yang terjadi pada Syahrul, lelaki kelahiran Banda Aceh 2 Februari 1962 ini. Hingga usia remaja, ia bercita-cita untuk masuk Akabri dan menjadi seorang perwira angkatan udara. Syahrul memulai proses pencapaian cita-citanya ini dengan menempuh pendidikan di Min Ule Karing, lalu ke SMP Negeri 4 dan SMA Negeri 1 Banda Aceh. Setelah menamatkan SMA tahun 1981, kedua orang tua Syahrul ternyata sangat berharap bahwa Syahrul menjadi seorang dokter, bukan sebagai angkatan udara seperti cita-cita awalnya. Syahrul menurut dan begitulah ia kemudian mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang yang ia tamatkan tahun 1988. Beberapa tahun kemudian, Syahrul melanjutkan pendidikannya ke program spesialis saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta yang ia selesaikan tahun 1997. Selanjutnya tahun 2010, ia dinobatkan sebagai konsultan stroke oleh Kolegium Neurologi Indonesia. Tak lama kemudian, Syahrul menempuh program S3-nya di Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta yang ia selesaikan tahun 2013. Dan tidak cukup sampai di situ, tahun 2021, ia berhasil memperoleh kepakaran sebagai dokter subspesialis neurovaskuler dari Kolegium Neurologi Indonesia. Harus diakui sama sekali tidak mudah untuk mencapai sederet capaian akademik seperti yang dimiliki oleh Syahrul. Dibutuhkan ketekunan, kerja keras, dan perjuangan. Tapi Syahrul sudah ditempa sejak awal oleh ayah dan ibunya untuk menjadi seorang pekerja keras dan pejuang. Terutama setelah ayahnya wafat dan saat itu Syahrul masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Semangat juang ini jugalah yang memudahkan Syahrul meniti karirnya sebagai dosen di Universitas Syah Kuala atau USK. Sehingga tidak heran jika ia beberapa kali dipercaya menempati posisi-posisi strategis seperti Kepala Bagian Neurologi, Pembantu Dekan 1, dan 2 periode sebagai dekan di Fakultas Kedokteran USK. Selain itu, ia juga dipercaya untuk memimpin Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin Aceh yang merupakan rumah sakit pendidikan utama dari USK. Selanjutnya, ia juga menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa Banda Aceh. Kedua rumah sakit ini berhasil mencapai level akreditasi paripurna ketika Syahrul menjabat sebagai direkturnya. Prestasi Syahrul bukan saja di rumah sakit, tetapi juga secara akademik di USK. Puluhan hasil risetnya dipublikasikan di berbagai proceeding seminar, jurnal nasional, dan jurnal internasional bereputasi. Syahrul juga aktif dalam berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Tidaklah mengherankan, karena Syahrul memahami bahwa hidup adalah tempat berbagi dengan sesama dan mengabdi untuk kemaslahatan umat dengan kepakaran yang dimilikinya. Bagi Syahrul, kualitas hidup seseorang justru diukur pada seberapa bermanfaat seseorang itu untuk manusia lainnya. Pengabdian tulus dari seorang Syahrul sangat dirasakan oleh keluarganya. Istrinya, Dr. Anda Intan Syahrini MSI, dan ketiga anak-anaknya, Dr. Faza Nabila Syahrul, MN EUSADV, Ulfa Mazaya Syahrul, STMT, dan Akil Naufal Syahrul, serta para mahasiswa dan masyarakat sekitarnya. Bagaimanapun hasrat Syahrul untuk terus bermanfaat dan mengabdi untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia masih terus menggebu-gebu. Dan keberhasilannya untuk dikukuhkan sebagai profesor di USK memberinya modal dan energi baru untuk terus berbuat dan berkiprah sesuai dengan kompetensi keilmuan dan kepakarannya.